Kita lanjutkan materi kedua. Tapi ini di kameranya. yang pertama-tama kita membacakan biodata singkat dari materi kedua, yaitu Dr. Andus Haji Muhammad Nasir. Nah, beliau lahir di Takalar tanggal 28 April tahun 1965. Jabatan di sekolah sebagai koordinat BKBP. Pendidikan strata 1 IKIP Ujung Pandang. Alamat BTN Romanga Jeneponto. Jadi Ustaz akan memaparkan materi kedua, yaitu tata tertib yang berlaku di Madrasah Alia Negeri Jeneponto. Kepada Ustaz dipersilahkan dengan hormat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, seluruh peserta didik baru Madrasah Alia Negeri Jeneponto tahun 2020-2021 yang sama saya banggakan. Alhamdulillah, sesi yang kedua ini anak-anakku akan mendapatkan materi tentang peraturan tata tertib madrasah yang berlaku di Madrasah Alia Negeri Jeneponto ini. Peraturan ini sangat penting untuk anak-anakku ketahui, mengingat peraturan inilah yang akan menjadi acuan bagi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik yang baru ini, dalam melaksanakan pendidikannya selama masih berstatus sebagai peserta didik di Madrasah Alia Negeri Jeneponto ini. Nah, peraturan ini atau peraturan tata tertib madrasah ini sangat panjang sesungguhnya kalau bisa diuraikan satu persatu, tapi secara umum, secara garis besar, aturan-aturan ini terdiri dari 4 bab dan 16 pasal. Bab pertama itu ketentuan umum terdiri dari 12 pasal. Kemudian bab kedua tentang larangan-larangan. Ada 1 pasal yang memuat kurang lebih 19 macam larangan di dalamnya. Kemudian bab 3 meliputi sanksi pelanggaran tata tertib yang terdiri dari 2 pasal. Kemudian bab terakhir, bab 4, penutup terdiri dari 1 pasal. Anak-anakku sekalian, sebelumnya saya lebih lanjut, saya menyampaikan bahwa aturan ini kemudian dalam penerapannya menggunakan sistem poin. Artinya ketika peserta didik ada yang melanggar atau ada yang melakukan pelanggaran terhadap aturan ini, maka konsekuensinya adalah pemberian poin. Jadi setiap pelanggaran ada poinnya. Adapun poin-poin yang ada ini terdiri dari poin yang rendah, poin yang sedang, dan poin yang berat. Tergantung pelanggaran apa yang dilakukan oleh setiap peserta didik. Ada pelanggaran yang poinnya rendah, artinya pelanggaran itu masuk kategori pelanggaran ringan. Ada pelanggaran yang kategorinya pelanggaran sedang. Jadi mungkin poinnya nanti sebentar akan diurai satu-satu. Ketika dilakukan, maka setengah
bisa dikeluarkan karena dia poinnya sedang. Dan ada pelanggaran yang poinnya sangat berat. Satu kali saja dilanggar, anak-anak itu bisa dikembalikan kepada orang tua. Akumulasi poin untuk kemudian mencapai poinnya maksimal, di mana konsekuensinya adalah anak-anak itu dikembalikan kepada orang tua atau dipindahkan kepada sekolah lain. Ya, bagaimana? Nah, lanjut Ustaz. Sudah lanjut? Iya Ustaz. Jaringan? Sudah bisa lanjut? Bisa Ustaz. Sudah bisa? Iya Ustaz, bisa. Oh iya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan, jadi ada gangguan teknis. Jaringannya bermasalah. Jadi tadi saya ulangi kembali, anak-anakku sekalian, bahwa madrasah kita ini menggunakan aturan tata tertib dengan sistem poin atau berbasis poin. Nah, maksimal poin di mana setiap siswa bisa dikembalikan kepada orang tua ketika poin pelanggarannya sudah mencapai 100. Nah, anakku sekalian, ini kelihatan ya, bisa kelihatan di layar masing-masing? Bisa, Ustaz. Bisa? Ustaz. Bisa, Ya. Ustaz. Bisa anak-anakku lihat? Bisa Ustaz. Ketentuan umum itu Bisa, Ustaz. bisa ya? Ya, poin 1, 2, 3. Kemudian pasal 1 pakaian seragam madrasah. Ini ada yang pertama pakaian seragam yang harus digunakan adalah sebagaimana yang ditetapkan oleh madrasah. Pakaian seragam madrasah dibedakan antara pakaian seragam putra dan pakaian seragam putri. Nah, melihat ini seragam putra-putri. Yang pertama, dan rok abu-abu lengkap dengan atributnya. Khusus untuk putra, pada hari Senin dan hari Jumat itu menggunakan songkok atau kopiah. Kemudian ikat pinggang berwarna hitam, kerudung putih dengan model jilbab. Kemudian bagian putri, kaki bajunya di luar rok, dan panjangnya kaki baju ke bawah itu minimal 10 cm di atas lutut. Panjang rok hingga menutup mata kaki. Bagi putra memakai dasi, kemudian kaki bajunya dimasukkan ke dalam celana. Jadi kalau yang putri tadi kaki bajunya di luar, sedangkan yang putra adalah kaki bajunya harus di dalam celana. Bisa lihat ya? Halo, anak-anakku, ada respon? Mendengar ini apa yang saya sampaikan? Melihat? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Ya, poin-poinnya lihat saja karena panjang ini. Iya, Ustaz. Ya, pada hari Rabu dan Kamis memakai seragam batik. Batiknya ditentukan atau ditetapkan oleh madrasah. Ya, mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan kakak-kakak tingkat seperti apa itu model ataupun motif batik yang digunakan di mana. Hari Jumat bisa menggunakan pramuka bagi yang belum ada baju kokonya. Tapi kalau ada baju koko ini juga pun ditetapkan oleh pihak madrasah. Kemudian khusus pakaian atau kostum olahraga digunakan pada saat pembelajaran olahraga. Nah, motifnya tidak sebagaimana yang ditetapkan dalam aturan ini, maka dilakukan penyitaan, termasuk sepatu dan seterusnya. Nanti sebentar ada sepatu warnanya apa. Itu aturan
Ya, bisa lanjut. Bisa Ustaz, bisa. Ah. Itu tadi ada peserta baru yang begitu ya? Iya Ustaz. Astagfirullah. Iya Ustaz. Itu tanda-tanda tidak sampai 5 hari di sini tuh saya keluarkan itu. Bisa deteksi siapa itu yang melakukan tadi? Nggak ditahu Ustaz karena nyala semua suaranya. Itu mungkin dari gunung kan barangkali dia datang itu. Nanti saya Ustaz, saya di IGB. Itu belum sekolah di sini sudah memperlihatkan sikap yang sangat tidak patut. Coba diingatkan ya, seluruh peserta didik baru tidak boleh menyampaikan itu termasuk ucapan. Coba pendampingnya, coba catat itu, coba lacak itu siapa yang seperti itu tadi. Bisa Iya ya? Ustaz. Iya Ustaz. Iya Ustaz, nanti pendamping cari tahu Ustaz. Ah. Ya, saya lanjut terus. Ini saya lanjut. Ya, saya langsung saja barangkali ini karena agak panjang ini, kemudian jaringan tidak terlalu memadai. Iya Ustaz. Saya langsung ke poin-poinnya ya, poin-poinnya saja. Nah, panjang sekali ini dan kemudian jaringannya timbul tenggelam ini. Nah, bisa kelihatan ini yang saya tampilkan? Bisa Ustaz. Kelihatan? Oke. Kelihatan Ustaz. Begini saja. Coba saya tampilkan saja di monitor masing-masing. Coba lihat ini mulai dari pasal per pasal. Tanpa perlu saya menjelaskan satu persatu. Tidak perlu saya ini ya, supaya cepat ini. Coba lihat ini. Kelihatannya pasal 2 tentang rambut, kuku, tato, dan seterusnya. Itu pasal 2. Kemudian pasal 3 tentang waktu masuk dan pulang dari madrasah. Halo? Bisa lihat? Bisa Ustaz. Bisa Ustaz. Ya. Tolong respon ya supaya ini karena jaringannya saya tidak tahu aktif atau tidak. Iya. Supaya saya tidak bicara sendiri. Ya. Kemudian pasal 4 lihat tentang kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Maksudnya ini di dalam lingkungan madrasah, termasuk di kelas masing-masing, yang menjadi tanggung jawab setiap siswa, dikoordinir oleh ditetapkan setiap kelasnya. Kemudian, melangkah ke pasal 5 tentang kehadiran di madrasah. Ini perlu saya jelaskan, kehadiran di madrasah per semesternya itu minimal 80%. Nah, bagi siswa atau peserta didik yang kehadirannya tidak sampai 80%, itu akan mendapatkan pemanggilan orang tua. Ada pemanggilan orang tua pertama, pemanggilan orang tua kedua, pemanggilan orang tua ketiga. Nah, kalau tidak ada perbaikan, terlebih khusus dalam hal kehadiran ini, inilah setiap pemanggilan itu akan mendapatkan poin pelanggaran. Maka ketika poin pelanggarannya sudah terakumulasi 100 poin, maka siswa itu dikembalikan kepada orang tua. Kemudian pasal 6, lihat ya anak-anak sekalian. Lihat. Lihat Ustaz. Ini Belum sopan pindah. santun. Pindah slide-nya, Ustaz. Lihat. Lihat Ustaz. Sopan santun pergaulan ya. Ya, bisa lihat anak-anakku yang tadi yang baru, lihat. Setidaknya Ya, lihat saja Ustaz. dulu. Karena untuk menjelaskannya satu persatu ini agak menggunakan banyak waktu. Pasal 6 ya.
tentang sopan santun dalam pergaulan. Kemudian pasal 7 tentang upacara bendera. Setiap siswa wajib mengikuti upacara bendera pada setiap hari Senin. Kemudian setiap upacara itu ada absensi bagi siswa yang tidak hadir atau yang terlambat. Absen ini diedarkan atau dicatat oleh pengurus OSIM. Kemudian diserahkan kepada guru BK. Kemudian pasal 8, kegiatan keagamaan dan praktikum ibadah. Setiap siswa wajib melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid. Kemudian wajib mengikuti kegiatan keagamaan dan praktikum ibadah yang diselenggarakan oleh pembina keagamaan. Intramadrasah. Di samping itu ada juga organisasi intra lainnya seperti Pramuka, Paskibra, PMR, UKS, Fikramaja, dan sebagainya. Nah, keseluruhan organisasi-organisasi itu dikoordinir oleh OSIM sebagai induk daripada organisasi intra yang ada di madrasah. Kemudian anak-anakku sekalian pasal 10, kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstra ini ada beberapa, ada yang bersifat pilihan dan ada yang bersifat wajib. Ya. Yang bersifat pilihan ini ada beberapa, tapi hanya bisa dipilih maksimal 2 saja. Jadi ada kepramukaan, ada paskibra, ada PMR, ada drum band, ada klub bimbingan OSN, dan beberapa yang lain. Tidak boleh ada seorang siswa atau peserta didik yang seluruh kegiatan ekstra pilihan ini diambil karena akan terlalu banyak waktu yang tersisa bagi dirinya. Jadi minimal 2 saja. Kalau misalnya ambil paskibra, ambil PMR, ya tidak perlu lagi mengambil yang lain. Bisa ya, Dede mengerti? Siap, mengerti Ustaz. Iya, Ustaz. Ya. Ya, Ustaz. Ya, bagus. Siap, Ustaz. Kemudian yang berikut, ini pasal 11 tentang kendaraan. Bagi anak-anakku yang menggunakan kendaraan sendiri ke sekolah. Baik itu roda 2 maupun misalnya kalau ada di antara siswa yang menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil ke sekolah. Nah, ini yang pertama hendaknya diparkir pada tempat yang telah disediakan. Kemudian kendaraannya itu tidak boleh dirubah-rubah, diutak-atik. Contohnya misalnya diganti knalpotnya dengan knalpot yang sudah tidak standar. Itu aturan madrasah pun tidak mentolerir seperti itu. Apalagi aturan lalu lintas. Karena sangat bisa mengganggu pengguna jalan yang lain di jalanan. Termasuk di dalam lingkungan madrasah. Diparkir pada tempat yang telah ditetapkan. Baik motornya atau kendaraannya maupun kelengkapan daripada kendaraan itu seperti helm dan seterusnya. Kalau ada yang ditempatkan tidak pada tempat yang telah ditetapkan, ditentukan oleh madrasah, maka pihak security ataupun pihak keamanan dari madrasah tidak bertanggung jawab terhadap adanya kehilangan misalnya, kalau kemudian itu suatu saat akan terjadi. Kemudian untuk HP ya atau media elektronik tidak dipergunakan, menyalahgunakan. Jadi tidak diperkenankan ketika dalam proses pembelajaran, lalu ada di antara peserta didik yang menggunakan HP tidak dalam kaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung.
Kalau ada yang sampai melakukan seperti itu, maka HP-nya bisa disita dan dibawa ke ruangan BK untuk ditindaklanjuti. Paham ya anak-anakku sekalian? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Yes, Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Ya. Kemudian pasal 12. Kenapa saya alanya saya? Hah? Tidak, masih panjang. Coba. Coba nak. Saya terhapus ke sini. Ada penggal lain. Justru penggal yang di dalam. Sebenarnya panjang itu belum. Sudahlah. Kenapa bisa terhapus? Iya, anak-anakku sekalian bisa lihat ya. Bisa mendengar suara saya? Bisa, Ustaz. Ustaz. Iya. Bisa, Ustaz. Bisa. Iya. Jadi saya simpulkan kembali bahwa di dalam aturan tata tertib ini terdiri dari 4 bab, kemudian 16 pasal yang secara keseluruhan mengikat anak-anakku sekalian selama masih menjadi peserta didik di madrasah ini. Nah, secara umum saya gambarkan seperti ini. Sistem poin ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada mulai poin 5 sampai 20 poin, itu ada peringatan secara lisan. Kemudian 21 sampai 40 poin, peringatan secara tertulis. 41 sampai 55 itu sudah menimbulkan pemanggilan orang tua. Setiap pemanggilan orang tua itu kemudian ditindaklanjuti dengan anak-anakku harus wajib lapor selama 100 hari atau 3 bulan 10 hari. Jadi kalau ada nanti yang sampai bermasalah lalu orang tuanya dipanggil, itu ditindaklanjuti dengan wajib lapor selama 3 bulan 10 hari. Dan sampai pada akumulasi poin 100, maka anak-anakku akan dikembalikan kepada orang tuanya. Mudah-mudahan tidak ada yang sampai seperti itu. Paham ya? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Sekali lagi saya ingatkan ada tadi itu suara yang memaki temannya yang lain itu sangat tidak etis ya. Sangat tidak etis. Tidak boleh baru menjadi calon siswa sudah mengucapkan kata-kata seperti ini. Mudah-mudahan yang mengucapkan Sudah saya di grup. Mudah-mudahan yang bersangkutan itu mendengar itu sudah salah satu ciri bahwa siswa seperti ini sebenarnya tidak cocok masuk di Manjat Ponton. Betul, Mungkin itu Ustaz. bawaan-bawaan dari sekolahnya atau bawaan dari rumahnya dan seterusnya. Ya. Itu kalimatnya sangat tidak pantas yang dia sampaikan kepada siapa tadi, kepada temannya atau kepada siapa mengucapkan kalimat seperti itu. Form yang sangat tidak saya sementara menyampaikan aturan-aturan lalu ada yang seperti itu. Saya kira demikian untuk sementara, mungkin ada waktu sedikit untuk tanya jawab. Sebenarnya saya sangat berharap ini menyampaikannya dengan baik, tapi ya kondisi yang sangat tidak memungkinkan untuk
Jadi bisa memasuki sesi pertanyaan, Ustaz? Boleh. Silakan. Adik-adik sekalian, Ustaz sudah memaparkan materi tentang tata tertib di madrasah kita. Jadi yang mau atau yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz, silahkan kirim anunya supaya enggak berantakan toh. Yang mau bertanya langsung satu-satu supaya tidak ribut. Ya, silakan Winda Wulandari. Angkat suara tak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Wulandari. Saya dari SMP Negeri 2 Turatia, ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana Madrasah Aliyah Jeneponto menangani siswa yang selalu membuat onar di sekolah sehingga dapat membuat efek jera bagi siswa tersebut? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 2 pertanyaan, Ustaz. Boleh. Oh. Siapa lagi? Ketua sesi Ndara yang mau bertanya? Saya, Kak. Yang lain yang mau mengajukan pertanyaan? Saya, Kak. Apa itu? Silakan Nurul Ainun Asyifa. Dea, siapa Kak? Iya, Kak. Bertanya Maki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri dari MTS 2 Jeneponto. Pertanyaan saya adalah, apakah contoh pelanggaran rendah, sedang, dan berat yang biasa dilakukan oleh siswa? Dan sebutkan sanksi dari pelanggaran tersebut. Nggak ada yang mau bertanya? Laki-lakinya? Ini tuh. Udah bisa, pasang dulu. Udah tuh, Saya, Kak. Apa, Nurhanisa? Iya, Kak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa. Itu Kak, kan dalam tata tertib dan penjurusan ada 4 bab dan 16 pasal. Itu 4 bab, Kak, boleh diulangi lagi, Kak? Dikatakan lagi ketentuan-ketentuan apa, Kak? Itu ulang sini. Kan kalau tata tertib Kak ada 4 bab, 16 pasal. Boleh disebut-sebutkan itu 4 bab, Kakak? Tidak perlu di pasalnya. Oh iya. Iya, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sudah cukup 3 pertanyaan, Ustadz. Ustadz, sudah cukup 3 pertanyaan, Ustadz. Ya, tidak mungkinlah dilihat di sini orangnya 100 orang. Panitianya saja tidak mengetahui siapa, tapi saya dengar. Boleh ya, anak-anakku lanjut ya. Ustaz, Ya, coba 3 dulu. 3. Oke. Saya jawab ya. Iya, Ustaz. Halo? Ya. Halo, Ustaz. Ya. Tadi pertanyaan pertama,
tidak tahu siapa namanya tadi, menanyakan bagaimana penanganan seorang pelajar yang suka membuat onar. Begitu ya? Iya, Ustadz. Halo? Ya. Suka membuat onar di sekolah. Ya, inilah anak-anakku sekalian, khusus yang bertanya tadi, inilah pentingnya aturan tata tertib. Jadi mekanismenya sudah ada. Jadi penanganan siswa yang sering melakukan pelanggaran di sekolah, kalau tadi dikatakan suka membuat onar, itu mungkin masuk kategori pelanggaran sedang atau boleh jadi pelanggaran berat. Mekanismenya adalah ketika itu dilaporkan kepada BK, baik oleh guru, wali kelas, ataukah ditemukan sendiri oleh guru BK, maka langkah yang diambil adalah melakukan yang namanya counseling. Siswanya diambil, dipanggil. Langkah kedua adalah pemanggilan orang tua untuk berkoordinasi. Nah, pemanggilan orang tua ini dicatat di dalam buku kasus. Jadi ada namanya buku catatan kasus yang menunjukkan seorang siswa itu sudah melakukan pelanggaran apa, pada hari apa, kemudian poinnya berapa. Nah, ketika tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah ada pemanggilan orang tua, tidak cukup sampai di situ, ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya. Jadi kita bukan sekedar memanggil saja orang tuanya, membuat komitmen dengan orang tua akan membantu penanganan anak ini di rumah, di samping penanganan juga di sekolah atau di madrasah, ada juga bentuk pembinaan. Bentuk pembinaannya itu berupa wajib lapor selama kurang lebih 100 hari. Nah, itu 100 hari atau kurang lebih 3 bulan. Jadi langkah-langkah itu seperti itu harus dilalui dulu itu semua. Nanti dievaluasi. Kalau tadi ada kata-kata sering membuat onar, maka itu berarti ada pelanggaran yang mungkin akan berulang. Karena pelanggaran yang berulang, tentu poin juga akan berulang. Nah, batas maksimal poin pelanggaran yang sebagaimana ditetapkan oleh aturan ini adalah 100 poin. Nah, kalau terus melakukan pengulangan pelanggaran, poinnya akan sampai kepada 100. Pemanggilan akan berulang. Mungkin ada panggilan pertama, panggilan kedua, panggilan ketiga. Sampai kepada panggilan yang terakhir, inilah yang saya katakan siswa itu dikembalikan kepada orang tuanya. Atau atas permintaan orang tua, pihak madrasah boleh memindahkan ke sekolah lain. Tentu tidak ada yang berharap seperti itu. Jadi langkah-langkah ada. Aturan ini menganut langkah-langkah seperti itu. Tidak boleh ada siswa yang sering membuat onar lalu tidak ditangani. Nah, tidak boleh juga ada siswa yang sekali saja membuat pelanggaran lalu kemudian diberikan tindakan tegas. Tidak boleh. Ada aturan yang mengatur. Langkah-langkahnya seperti apa? Itulah yang ditetapkan di dalam aturan ini. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, contoh. Ada tadi yang pertanyakan apa contoh pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Ya, bisa lihat ya di slide, anak-anakku lihat di layar. Lihat ya. Coba responnya, mendengar apa yang saya sampaikan? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Pelanggaran ringan coba lihat, ada poinnya, kelihatan ya? Sudah kelihatan pelanggaran ringan itu. Seperti terlambat. Ya. Itu ada poinnya mulai yang rendah-rendah, ada poin 4, poin 2, poin 8, poin 10 itu masuk kategori pelanggaran ringan. Yang mana masuk kategori pelanggaran sedang? Yang poinnya sedang. Yang mana itu? Misalnya poinnya 40-50, ada kelihatan itu. Nah, seperti ini. Bisa ini Pak, ini menghalangi, bisa diminimalis saja. Ini Mas. Ya. Kelihatan ya anak-anak lihat ini. Ini masih pada
pakaian. Umumnya ya kelihatan ya. Saya ulangi, kelihatan? Iya, Ustaz. Ya. Iya, Pelanggaran sedang itu mana? Ini yang kelihatan punya. Seperti mencuri, itu punya 50. Berkelahi, poinnya 30. Ada merokok, membawa rokok. Jadi lain merokok poinnya, lain juga membawa. Kalau dia membawa sambil dia juga merokok, berarti double poinnya. Merusak, menghilangkan barang milik teman, milik guru, milik karyawan, milik madrasah. Itu semua poin-poin sedang itu, antara 30 sampai 50. Kemudian yang mana yang poin yang berat? Nah, poin berat ini bisa langsung keluar kalau ini yang dilanggar. Karena poinnya 100. Yang mana itu? Membawa, mengedarkan, memperjualbelikan, mengkonsumsi minuman keras atau narkoba di dalam lingkungan madrasah. Nah, kalau mau melihat seperti apa penerapan poin ini, silahkan melakukan pelanggaran seperti itu. Itu langsung 100 poinnya. Ada juga 75 poinnya. Membawa, mengedarkan, menonton, memperjualbelikan barang yang mengandung unsur pornografi. Jadi kalau sementara di dalam HP-nya ada film porno dan didapati, apalagi kalau kemudian pada saat itu sedang ditonton, maka itu masuk kategori berat. Poinnya 75. Kalau ada akumulasi poin sebelumnya 25, berarti sudah langsung bisa dikeluarkan atau dipindahkan ke madrasah lain. Nah, ada yang 80, pacaran melewati norma agama. Yang mana itu? Misalnya kedapatan sedang berciuman dengan lawan jenisnya, atau berpelukan, atau ya, bahasa umumnya berpacaran melewati norma-norma yang telah ditetapkan baik oleh agama maupun oleh masyarakatan. Itu poinnya 80. Itu masuk kategori pelanggaran berat. Jadi tadi kalau ada yang bertanyakan, itulah contoh-contoh pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, dan pelanggaran berat. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Nurani, saya. Kenapa agak ribet? Halo? Ya, tadi Ya, ada Ustaz. 4 bab, mempertanyakan 4 bab. 4 bab itu saya Ya, sudah jelaskan dari tadi. Jadi ketentuan umum bab 1, kemudian bab 2 menyangkut larangan-larangannya, bab 3 menyangkut sanksi pelanggarannya, kemudian bab 4 penutup. Penutup. Saya kira itu untuk itu untuk 3 penanya. Pertama, kalau masih ada silakan. Kalau masih ada yang mau bertanya silakan. Masih mau bertanya, dipersilahkan. Sebut nama tak kalau mau bertanya. Ada materi sebenarnya. Ainun Asifa ingin bertanya, ketika calon siswa dan tadi ada yang melakukan perkataan kotor, apakah sanksi yang diberikan? Oke. Sekian dan makasih banyak, Ustaz. Iya. Ada yang lain lagi? Ustaz. Ada yang lagi? Atau langsung saya jawab? Masih ada satu, Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Kenapa?
Silakan bertanya. Saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Nur Adrian Tevan Saputra, berasal dari MTSN 1 Jeneponto. Saya ingin bertanya, ketika seorang siswa yang rumahnya jauh dari madrasah, maka poin yang didapatkannya berapa? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terlambat maksudnya itu, Kak. Terlambat, Kak. Oke. Ya, silakan. Rihan mau bertanya. Saya langsung jawab. Iya, Kak. Mau bertanya, Kak. Satu di Ustaz. Ya, silakan Rihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rihan Kurniawan asal dari MTSN 1 Jeneponto ingin bertanya. Kalau misal Ustadz, satu orang ada 2 organisasi itu bisa jadi gitu, Ustadz? Atau mungkin satu orang atau satu organisasi? Sekian, terima kasih. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya itu pertanyaan tadi, Ustadz. Nggak ada kayaknya Ustadz, Kak. Jelek jaringannya, Dek. Ya, sudah ya? Sudah nyambung? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Ya. Ya, saya ulangi anak-anakku sekalian. Bisa satu pelanggaran yang dilakukan, tapi di dalam aturan kena 2 poin. Nah, misalnya, saya beri contoh ya, ambil contoh. Ada yang misalnya pacaran di suatu tempat yang umum. Nah, itu kena pacarannya sendiri satu. Yang kedua, bisa juga kena aturan melanggar pencemaran nama baik madrasah. Nah, ini bisa kena 2 seperti itu. Nah, tentang tadi itu kalau misalnya khusus berkata kotor saja, itu jelas di sini bahwa itu poinnya. Bukan berkata kotor ya. Tadi ada mengumpat ini, kita lihat. Ini dalam lihat di apa namanya di slide masing-masing. Di layar monitornya masing-masing. Ini ada berbicara kotor atau mengumpat. Poinnya 5, berkata bohong, poinnya 5. Ini. Kelihatan ya? Iya, Ustaz. Nah, seperti itu. Kalau berkata kotornya ini seperti misalnya mohon maaf seperti yang diucapkan tadi itu bisa kena yang lain-lain lagi. Bisa kena yang lain lagi tentang etika, pelanggaran etika dan seterusnya. Kalau kemudian karena sebenarnya tidak etis ada seorang peserta didik yang sampai berkata seperti itu. Oh, ya, Ustaz. Kemudian yang kedua, berapa poinnya kalau ya tidak ada ya, kalau soal jauh dekat di madrasah itu tidak ada poinnya, kecuali yang dimaksudkan itu adalah terlambat. Nah, kalau terlambat anak-anakku sekalian bisa kita lihat ini. Jadi ada yang terlambat hadir setengah jam, poinnya 2, terlambat hadir 1 jam, poinnya 4, tidak hadir sama sekali atau alfa, poinnya 8, tidak hadir dengan membuat lagi catatan atau keterangan palsu,
misalnya seolah-olah sakit, yang ditandatangan sendiri atas nama orang tuanya, itu malah tinggi poinnya, ada 10. Nah, jadi ini kalau menyangkut keterlambatan ya. Ada yang poinnya 2, kalau terlambatnya sedikit, melewati jam 8 itu sudah poinnya 4. Seperti itu anak-anakku sekalian. Kalau bolos poinnya 10. Meninggalkan madrasah tanpa izin poinnya 10. Ini pelanggaran tentang kehadiran. Jadi tadi yang bertanya itu adalah pelanggaran tentang kehadiran. Kemudian penanya ketiga. 1 orang 2 organisasi. Itu yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa maksimal seorang peserta didik mengambil organisasi ekstra hanya 2. Tidak boleh lebih dari 2. Sekalipun sebenarnya organisasi ekstra yang ada di sekolah itu ada beberapa. Ada beberapa, tapi maksimal 2 saja. Kenapa dibatasi 2? Supaya anak-anakku ini tidak terlalu banyak waktu yang yang dipakai untuk macam-macam organisasi yang diambilnya itu. Jadi maksimal 2 saja. Boleh 1, maksimal 2. Tidak boleh lebih dari 2. Saya kira demikian. Sudah paham semua adik-adik? Sudah, Ustaz. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Udah. Alhamdulillah. Ya. Jadi selesai semua nih materi Ustaz. Iya. Terakhir saya pesankan anak-anakku sekalian, tentu materi ini tidak cukup sampai di sini saja. Nanti lagi akan disampaikan secara lebih lengkap, insya Allah ketika sekolah sudah dibuka normal kembali. Artinya di mana anak-anakku sekalian sudah bisa bertatap muka langsung dengan segenap dewan guru yang ada di madrasah, termasuk saya, karena ini juga bagian dari materi yang setiap saat saya sampaikan kepada setiap anak-anakku sekalian. Ya, jadi saya kira ruang yang tersedia ini sangat terbatas, tidak memungkinkan bagi anak-anakku mendapatkan gambaran yang lengkap, yang utuh tentang apa dan bagaimana tata tertib yang berlaku di madrasah ini. Tapi setidak-tidaknya kita berharap bahwa ada gambaran-gambaran umum atau poin-poin umum yang anak-anakku bisa tangkap dari apa yang saya sampaikan. Yang terpenting kembali lagi bahwa penerapan aturan ini di madrasah ini, dan boleh jadi juga di madrasah lain atau sekolah lain, itu sudah menggunakan sistem poin. Jadi setiap pelanggaran, apakah ringan, sedang, ataupun berat, itu akan berdampak kepada penerapan poin. Poin-poin ini akan terakumulasi atau akan terjumlah seiring dengan perjalanan waktu anak-anak di madrasah ini. Dan ketika poinnya sampai dengan 100, dan tidak ada yang berharap seperti itu, maka ya sanksi beratnya atau sanksi akhirnya adalah anak-anakku dikembalikan kepada orang tua. Dan itu pun sudah pahami oleh orang tua. Itulah kenapa sampai di awal itu ada surat pernyataan. Jadi ada surat pernyataan yang anak-anak ditandatangani dan juga ditandatangani orang tua bahwa bersedia mentaati seluruh aturan yang ada. Begitupun juga orang tua bersedia membantu di dalam rangka mentaati aturan di sekolah, dan juga bersedia bila mana di kemudian hari ada anak-anak yang melanggar sampai poinnya 100, orang tua sesungguhnya sudah menandatangani pernyataan yang disampaikan dari awal tadi. Kemudian menyangkut penjurusan, itu pun sudah juga diedarkan anketnya. Saya sudah mengedarkan angket. Berdasarkan angket itulah anak-anakku akan ditempatkan sesuai dengan jurusan yang ada. Sementara ini jurusan yang ada adalah jurusan IPA dan IPS. Maka tunggu
Katanya nanti masukan-masukan dari angket ini akan kita olah kembali. Orang tua dan ada korelasinya dengan nilai yang anak-anakku dapatkan selama menimba pendidikan di apakah SMP atau SMA. Makanya perlu dipilih di angketnya. Karena tidak ada gambaran korelasi yang bisa saya dapatkan kalau tidak diisi lengkap. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan kaitan dengan aturan tata tertib. Mudah-mudahan kesempatan-kesempatan mendatang bisa lebih lengkap lagi saya menguraikannya kepada anak-anakku sekalian, terlebih khusus kepada peserta didik yang Itulah penyampaian Ustaz Muhammad Kir selaku guru BK kita. Mungkin adik-adik sekalian bisa pahami tata tertib yang berlaku di madrasah kita. Jadi setiap pelanggaran itu ada poinnya, ada sanksinya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz. Jadi mungkin kita mengerti mungkin semua. Ya, jadi perlu dipahami bahwasanya terkait pemberian poin di MAN ini terdapat tiga bagian, yakni poin yang terendah, lalu yang sedang hingga yang berat, hingga berujung dari pengeluaran. Jadi silakan dilanjutkan Mawar sama foto. Ya baik, jadi diingatkan kembali kepada adik-adik sekalian bahwasanya besok kita kembali lagi bertemu dengan dengan waktu pukul 8. 7 jika. Oh, dan sampai entar lagi. Jadi 7.30 dengan waktu toleransi jam 8. Jadi perlu kita ketahui bahwasanya pembelajaran kita besok itu adalah bimbingan ibadah, akidah, dan akhlak. Dan kepada adik-adik sekalian untuk rajin-rajin